Pemkot Madiun gelar rapat koordinasi persiapan HUT RI ke-79 tahun. Peninjauan posyandu hingga progres pembangunan pondok lansia. Pasar jadul hingga pawai ta'aruf ramaikan Kota Pendekar. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya, Ayu Amijaya, inilah Madiun This Week selengkapnya. Jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun, berbagai persiapan terus dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun. Salah satunya dengan kegiatan pembagian sejuta bendera merah putih di Kota Pendekar. Karena ini kan ada berbagai proklamasi juga. Pemerintah Kota Madiun menggelar rapat perdana dalam rangka persiapan rangkaian upacara peringatan HUT RI ke-79. Rakor digelar di Rumah Dinas Wali Kota Senin 15 Juli 2024. Dalam kesempatan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur terkait, diantaranya Kapolres Madiun Kota, Kasdim 0803, dan perwakilan dari Komandan Garnisun Tetap. Berbagai pembahasan mengemuka, terutama terkait rangkaian acara hingga koordinator lapangan pada saat kegiatan. Dalam rapat kali ini, secara garis besar, rangkaian acara peringatan HUT RI ke-79 mengusung tema Nusantara Baru, Indonesia Maju dan akan dimulai pada tanggal 16 Agustus 2024. Mulai dari apel kehormatan dan renungan suci atau AKRS pada tanggal 16 Agustus 2024 pukul 23.58, dilanjutkan dengan upacara peringatan detik-detik proklamasi pada tanggal 17 Agustus dimulai pukul 10.00 dan upacara penurunan bendera merah putih pada pukul 16.00. PJ Wali Kota mengatakan, rakor kali ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan saling berkoordinasi antara pihak terkait. Kita bertemu untuk bersama mensukseskan peringatan HUT RI ke-79, terang PJ Wali Kota. Melalui rakor ini, diharapkan dapat terjalin sinergi, sehingga pada saat menjalankan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 bisa berjalan lancar dan khidmat. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Tapi terserah tergantung dari Perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia di Kota Madiun tampaknya bakal berbeda. Berbagai kegiatan yang akan tersaji terus dipersiapkan dari sekarang. Salah satunya gerakan pembagian sejuta bendera. Rapat koordinasi rakor pun digelar di Rumah Dinas Wali Kota Madiun Selasa 16 Juli. Rakor bersama lintas organisasi perangkat daerah OPD terkait itu pun dipimpin langsung PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto. Gerakan pembagian sejuta bendera ini dijadwalkan Juli sampai Agustus mendatang. Untuk Juli dijadwalkan bersamaan dengan giat Parade Senja di Jalan Pahlawan dan di Balai Kota pada 20 Juli nanti. Dalam giat tersebut, rencananya juga akan menghadirkan calon pasukan pengibar bendera Paskibraka 2024 dan Purna Paskibraka. Selain itu, juga menghadirkan perwakilan pelajar dari berbagai sekolah. Selain itu, PJ Wali Kota juga menginstruksikan lurah dan camat untuk berkeliling ke rumah warga mulai Agustus mendatang. Itu dimaksudkan untuk mengecek pemasangan bendera merah putih yang dilakukan warga. Ketika didapati bendera sudah usang, untuk segera diberikan yang baru. Begitu juga warga yang tidak atau belum memiliki bendera. Kegiatan ini diharapkan bisa menumbuhkan semangat kemerdekaan di masyarakat. Namun, kegiatan gerakan pembagian sejuta bendera tersebut masih akan dirapatkan lagi. PJ Wali Kota berharap kegiatan bisa berjalan dengan optimal. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun terus memberikan perhatian secara menyeluruh bagi warganya, mulai dari sejak dalam kandungan hingga memasuki usia senja. Terbukti berbagai kegiatan untuk mendukung hal tersebut terus dilakukan. Di antaranya pelaksanaan posyandu, sosialisasi pencegahan kasus kekerasan kepada anak, hingga melakukan pengembangan pondok lansia.
PJ Wali Kota Edi Supriyanto kembali menggelar peninjauan Posyandu. Kali ini peninjauan dilakukan di Posyandu yang ada di Kelurahan Nambangan Lor, Senin 15 Juli. Peninjauan ini bertujuan untuk menunjukkan keseriusan Pemkot Madiun dalam menihilkan stunting. Maka dilakukanlah intervensi serentak pencegahan stunting di Posyandu-Posyandu sekota Madiun. Dalam kesempatan itu, PJ Wali Kota berinteraksi dengan masyarakat, khususnya ibu-ibu yang membawa balita. Menurutnya, saat ini Posyandu di Kota Madiun sudah baik. Saat ini ukur tinggi dan berat badan bayi tidak lagi 6 bulan sekali, namun harus dilakukan setiap bulan sekali. Warga yang memiliki bayi dan balita mohon untuk aktif melakukan pemeriksaan di Posyandu. Jika ada perilaku yang tidak biasa dari bayi, maka harus dikomunikasikan dengan kader kesehatan atau petugas kesehatan terdekat. Sementara itu, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan kunjungan ke calon pengantin dan anak yang beresiko stunting di lokasi sekitar kawasan tersebut. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Kasus stunting terus menjadi fokus perhatian pemerintah saat ini. Dengan pencegahan stunting diharapkan generasi penerus bangsa bisa tumbuh sehat dan berkualitas. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, yakni dengan meluncurkan aplikasi Kuda Lumping, yakni kuatkan pendampingan balita tumbuh kembang tanpa stunting. Berdasarkan hasil survei Kesehatan Indonesia atau SKI, saat ini angka stunting Kota Madiun sebesar 12,7%. Sedangkan dari hasil laporan dalam elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, jumlahnya 4,6% atau sekitar 300 anak dari 8.000 balita di Kota Madiun. Karenanya, PJ Wali Kota terus mendorong agar angka ini segera dientaskan, sehingga tidak ada lagi balita dalam kondisi stunting di Kota Madiun. Jadi stunting itu menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota maupun sampai tingkat kelurahan. Sehingga ini menjadi konsentrasi kita supaya terus bisa memantau perkembangan anak-anak kita ini. Setiap saat bisa kita pantau. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peninjauan Posyandu kembali dilakukan PJ Wali Kota Edi Supriyanto bersama dengan OPD terkait pada Rabu 17 Juli 2024. Peninjauan dilakukan di Posyandu Melati yang ada di Kelurahan Mojorejo. Dalam kesempatan itu, PJ Wali Kota melakukan pengecekan prosedur pengukuran yang dilakukan oleh Posyandu, mulai dari mengukur tinggi badan, berat badan, hingga lingkar kepala. Sesuai pengecekan di Posyandu, PJ Wali Kota mendatangi rumah indikasi bayi dan balita stunting yang ada di lokasi tersebut. Seperti yang disampaikan PJ Wali Kota dalam sambutannya, giat peninjauan Posyandu bertujuan untuk menihilkan stunting. Maka dilakukanlah intervensi serentak pencegahan stunting di Posyandu-Posyandu sekota Madiun. Ditambahkan, saat ini ukur tinggi dan berat badan bayi tidak lagi 6 bulan sekali, tetapi harus dilakukan setiap sebulan sekali. Warga yang memiliki bayi dan balita mohon untuk aktif melakukan pemeriksaan di Posyandu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kekerasan pada anak, perundungan, kesehatan mental, dan seks bebas menjadi problematika siswa di sekolah saat ini. Untuk itu, guru BK wajib memahami cara penanganan yang tepat agar kasus dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh psikolog Riza Wahyuni saat memberikan materi dalam workshop bagi guru BK oleh Dinsos PP dan PA bertajuk Manajemen Penanganan Kasus Anak di Sekolah dalam rangka jejaring penanganan kasus anak pada Rabu 17 Juli 2024. Riza mengatakan dalam hal ini peran orang tua dan guru sangat dibutuhkan dalam mencegah dan menanggulangi akibat kejahatan yang terjadi pada anak. Misalnya dengan memantau pergaulan anak, mengontrol penggunaan internet dan media sosial, serta lebih memahami karakter anak dengan menjadi pendengar yang baik, bukan justru menghakimi ketika anak mulai bercerita. Lebih lanjut, Riza berpesan bahwa beragam kasus yang menimpa anak tidak bisa dianggap sepele. Sebab jika salah penanganan, maka akan berdampak terhadap masa depannya kelak.
Apalagi saat ini pemerintah terus berupaya mewujudkan generasi emas 2045. Karenanya dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, terutama guru BK, agar cita-cita mereka dapat terwujud. Mengedukasi para guru bagaimana supaya mereka bisa mengedukasi para siswanya ketika memberikan informasi kepada para siswanya berkaitan dengan kejahatan apa yang terjadi di sekitar mereka. Sementara itu, PLT Sekretaris Dinsos PP dan PA Kota Madiun, Enria Triningsih Kusdiana mengatakan bahwa Pemkot Madiun memiliki komitmen yang kuat untuk terus berupaya memberikan layanan yang terbaik bagi kepentingan anak. Apalagi Kota Madiun juga sudah menyandang predikat Kota Layak Anak. Enria menambahkan, rencananya kegiatan ini akan rutin diadakan setiap tahun. Sasaran sosialisasinya pun akan diperluas ke lembaga terkait dan anak atau siswa di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Perhatian terhadap lansia terus diberikan pemerintah Kota Madiun, salah satunya melalui giat senam lansia serentak. Giat senam sekaligus cek kesehatan itu memang rutin digelar. Namun untuk tahun ini kegiatan terbagi di sejumlah lokasi. Salah satunya di lapangan Winongo, Kecamatan Manguharjo, pada Rabu 17 Juli 2024. Kegiatan pun dihadiri PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto. PJ Wali Kota mengatakan, lansia wajib terus aktif berkegiatan. Tentu bukan kegiatan yang berat, tetapi kegiatan yang ringan sesuai dengan kemampuan. Senam lansia pun memiliki gerakan-gerakan khusus, bukan senam yang membutuhkan gerakan-gerakan sulit dan energik. PJ Wali Kota berharap dengan aktif berkegiatan aliran darah bisa lancar sehingga kesehatan bisa terjaga. Perhatian pemerintah Kota Madiun tersebut berdampak pada peningkatan usia harapan hidup atau UHH masyarakat Kota Pendekar. UHH di Kota Madiun cukup tinggi, yakni mencapai 75,40 tahun di tahun 2023 lalu. Artinya setiap bayi yang lahir di Kota Madiun memiliki harapan hidup sampai berusia 75 tahun lebih. UHH tersebut juga harus meningkat dari tahun ke tahun. Perhatian Pemkot Madiun memang menyeluruh, mulai dari sejak dalam kandungan hingga memasuki usia senja. Selain itu, Pemkot Madiun juga melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga memiliki program Sekolah Lansia Tangguh atau Selantang. Layaknya sekolah, para lansia tersebut juga mendapatkan materi selama 12 kali pertemuan. Mulai soal kesehatan, keagamaan, bagaimana mengelola stres, kerajinan, budidaya, bertanam, memasak, hobi, dan juga wisata. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pembangunan Pondok Lansia tahap 2 juga menjadi perhatian PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto. Sang PJ Wali Kota pun meninjau proses pembangunan pondok yang berada di Bumi Semendung, Kelurahan Klegen tersebut, Kamis 18 Juli 2024. Tak hanya dari rombongan Pemkot Madiun, peninjauan juga didampingi dari Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun memang bakal merampungkan pembangunan pondok lansia tahun ini. Pembangunan ini merupakan lanjutan pembangunan sebelumnya. Tahap kedua dengan nilai anggaran 8 miliar rupiah ditargetkan rampung pada awal November mendatang. Tak hanya meninjau proyek pembangunan tahap 2, PJ Wali Kota juga meninjau pemanfaatan pondok lansia tahap 1. Pembangunan pondok lansia tahap 1 pada 2023 lalu memang sudah dimanfaatkan. Ada sejumlah lansia yang sudah menempati. PJ Wali Kota juga menyempatkan untuk berbincang dengan para penghuni. Pertama, kami ini mau ngecek tentang pembangunan pondok lansia tahap 2 yang sebelah sisi kiri masjid. Kali ini kan sudah dibangun tahun kemarin 2023. Tahun ini dibangun persis mirip dengan sini di sebelah sana, sekaligus ngecek kondisi Bapak Ibu dari lansia yang tinggal di sini. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Upaya menggeliatkan perekonomian di Kota Madiun terus dilakukan, salah satunya dengan menghadirkan nuansa tempo dulu lewat pasar jadul di Lapak Ronggo Kuning. Sementara itu, kelompok tani Rukun Santuk Sosok Gaten menggelar panen raya masa tanam 2 tahun 2024. Informasi ini kami rangkai dengan gelaran pawai ta'aruf sebagai ajang syiar agama untuk mewujudkan Indonesia maju.
Pasar Jadul Ngegong resmi dibuka untuk umum, Minggu 14 Juli 2024. Pasar yang ada di Kelurahan Ngegong itu menghadirkan vibes tempo dulu yang sangat khas. Lapak Ronggo Kuning yang juga bersebelahan dengan ruang terbuka hijau atau RTH Alas Ronggo Kuning menjelma menjadi salah satu pilihan destinasi wisata pinggir kota yang beda dari biasanya. Camat Manguharjo, Lita Febriana mengatakan, Pasar Jadul merupakan rintisan dari warga dan paguyuban Lapak Ronggo Kuning yang ingin menghidupkan dan meramaikan lapak. Berbagai kuliner zaman dulu yang sekarang hampir susah untuk ditemui tersaji, mulai dari geduk, tiwul, nogosari, utri, sawit es gabus, dan lainnya. Pasar Jadul Ngegong sendiri rencananya akan digelar 1 bulan sekali setiap minggu di akhir bulan. Selain peningkatan ekonomi, tujuan lainnya juga untuk memperkenalkan budaya-budaya tempo dulu bagi generasi muda, khususnya anak-anak terkait dengan permainan dan juga makanan tempo dulu. Selain itu, juga menyediakan area bermain anak dengan alat permainan tradisional, pojok baca, area membatik, dan juga senam. Ya, untuk kegiatan hari ini adalah merupakan kegiatan rintisan, yang mana kami berupaya untuk memfasilitasi UMKM, baik itu UMKM makanan dan minuman, ataupun UMKM kerajinan, dan upaya pemerintah daerah yang kolaborasi dengan masyarakat, dengan upayanya kita untuk senantiasa mengedepankan kearifan lokal. Di sini nanti panjenengan bisa persani ada beberapa permainan-permainan yang lawas yang memang digelar di sini. Kemudian untuk ada kegiatan membatik, mencanting, dan lain sebagainya. Jadi yang kita munculkan adalah kegiatan-kegiatan di tempo. Terpisah, Kepala Disnaker KUKM Raden Andriono Waskito Murti mengapresiasi giat yang dilakukan di lapak tersebut. Dirinya berharap kegiatan bisa terus digelar dan mampu menarik animo masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kelompok Tani Rukun Santoso Kelurahan Sogaten menggelar panen raya masa tanam 2 tahun 2024, Rabu 17 Juli 2024. Panen raya berlangsung di area persawahan Jalan Raya Sidomulyo, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo. Total ada 38 hektar sawah yang panen di masa tanam 2 ini. Adapun padi yang ditanam merupakan varietas Inpari 47. Setiap hektar sawah sukses menghasilkan 7 ton beras. Hadir dalam giat tersebut, PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh para petani untuk menghasilkan panen terbaik di masa tanam 2 ini. Untuk itu, PJ Wali Kota terus mendorong agar petani dapat menanam padi dengan varietas unggulan, bahkan memiliki daya tawar lebih tinggi. Misalnya seperti beras non-pestisida, sehingga hal ini bisa meningkatkan daya saing produk pertanian dari Kota Madiun, meski luasan lahan pertanian tidak besar. Adapun di Kota Madiun, luas lahan pertanian yakni 890 hektar. Terbesar ada di Kecamatan Kartoharjo mencapai 377 hektar, Manguharjo 291 hektar, serta Taman 216 hektar. Lebih lanjut, PJ Wali Kota mengatakan bahwa Pemkot Madiun akan terus mendampingi petani untuk meningkatkan panen, serta mendukung dengan berbagai bantuan, termasuk pupuk subsidi agar petani lebih bersemangat. Kita tetap mendorong masyarakat itu supaya dengan harga-harga yang cukup bagus lah, misalnya kayak sekarang organik kayak begini. Ini kan juga produk unggulan yang nanti harganya lebih tinggi, sehingga masyarakat atau petani itu kesejahteraannya lebih meningkat daripada harga beras yang biasa. Kita tidak menargetkan berapa ton, tapi kita lebih terus dorong supaya kualitas dan kuantitas para petani terus meningkat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah, pemerintah Kota Madiun menggelar pawai ta'aruf Kamis 18 Juli. Kegiatan yang terpusat di Ngrowo Bening Edu Park itu diikuti oleh ribuan pelajar dari jenjang MI, SMP, MTSN, dan MAN di Kota Madiun. Mengenakan kostum bernuansa Islami, para siswa mengikuti pawai dengan rute dari Ngrowo Bening menuju Jalan Abdul Rahman Saleh, kemudian ke Jalan Masrib, Panglima Sudirman, Kenari, Kemiri, Kapten Saputro, Manggis, dan finish di PDAM Tirta Taman Sari. PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto menuturkan, pawai ta'aruf digelar untuk mengedukasi pelajar terkait makna Tahun Baru Islam, juga sebagai ajang mempererat silaturahim
syiar agama, serta menjaga persatuan dan kerukunan untuk mewujudkan Indonesia Emas untuk Nusantara Maju. Dalam kegiatan menyambut bulan Muharram ini, Pemkot Madiun juga bekerja sama dengan Kemenak Kota Madiun, sehingga diharapkan para siswa bisa lebih memahami makna hijrah untuk menjadi lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Nilai Islami yang di situ banyak sekali nilai-nilai kebaikan yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, kerukunan, kebersamaan, menjaga kebaikan dan sebagainya. Karena mereka nanti akan menerima estafet para pemimpin saat ini. Maka mereka mulai sekarang kita siapkan akhlaknya, kita siapkan karakternya, kita siapkan potensinya dan sebagainya. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kita berdiri di sini, tegap dan saling berjanji. Kita akan terus menjaga untuk Kota Madiun tercinta. Selamanya kita akan terus berjuang bersama, membangun, menjaga, meraih mimpi-mimpi, wujudkan Kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Kita harus bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor satu di negeri ini. Bergandengan tangan melangkah maju bersama. Jayalah Kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, Kota Madiun tercinta. Sejumlah informasi menarik lainnya sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. PJ Wali Kota Edi Supriyanto berharap di momentum HUT Koperasi ke-77 ini, koperasi khususnya yang ada di Kota Madiun bisa berdaya untuk ikut serta menjadi pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Lebih lanjut dirinya mengatakan, dalam kondisi krisis global saat ini, memang rentan terjadi penurunan daya saing di segala sektor khususnya ekonomi. Maka dari itu dengan adanya koperasi harus bisa menguatkan. Tak hanya itu, dirinya juga berpesan agar masyarakat yang ada di Kota Madiun diminta tidak tergiur iming-iming rentenir berkedok koperasi. Dirinya berharap koperasi di Kota Madiun ke depan lebih maju, sehingga ekonomi bisa lebih meningkat. Sebagai informasi sesuai data yang ada di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM atau Disnaker KUKM Kota Madiun, koperasi di Indonesia berjumlah 140 koperasi aktif, rata-rata bergerak di bidang simpan pinjam. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan sertifikat kompetensi bagi sejumlah anggota koperasi yang ada di Kota Madiun. Koperasi ini adalah termasuk pilar ekonomi masyarakat, dan karena di Madiun juga mempunyai banyak koperasi kecil dan sebagainya, maka melalui momen hari ulang tahun yang ke-77 ya, ini kita terus mendorong masyarakat, pengurus maupun anggota koperasi terus mendorong meningkatkan perekonomian usaha mikro dan kecil
Sehingga ada upaya-upaya kenaikan yang dari mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, yang menengah mudah-mudahan bisa menjadi lebih skala nasional. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Selama 2023, pemerintah Kota Madiun menargetkan investasi masuk sebesar 260 miliar rupiah. Target ini pun terpenuhi hingga 110%. Selanjutnya, hingga pertengahan 2024, target investasi tahun ini sudah masuk hingga 45%. Untuk itu, pemerintah Kota Madiun terus berupaya mendorong investor untuk menanamkan modal usaha di Kota Pendekar. Hal ini seperti tampak dalam kegiatan sosialisasi Rencana Umum Penanaman Modal atau RUPM yang digelar oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Madiun di Bima Ballroom Aston Hotel pada Selasa 16 Juli 2024. Menurut PJ Wali Kota, Kota Madiun memiliki beragam potensi daerah yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan modal usahanya. PJ Wali Kota pun mendorong Pemkot Madiun agar terus meningkatkan daya saing Kota Madiun, sehingga semakin ramai dikunjungi banyak wisatawan, juga meningkatkan nilai investasi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. PT Inka Persero sebagai salah satu perusahaan yang ada di Kota Madiun akan melaksanakan peringatan ulang tahun ke-43 dalam waktu dekat. Untuk itu, perwakilan perusahaan pembuat kereta api tersebut menggelar audiensi dengan PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto di Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Pahlawan pada Rabu 17 Juli 2024. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan PT Inka yakni TJSL Inka Kreatif memaparkan konsep perayaan ulang tahun yang rencananya dipusatkan di Pahlawan Street Center atau PSC pada Agustus mendatang. Menanggapi hal itu, PJ Wali Kota pun menyampaikan dukungan. Prinsipnya apapun kegiatan yang tujuannya untuk masyarakat akan didukung. Meski begitu, PJ Wali Kota juga memberikan masukan terhadap pelaksanaan HUT, misalnya untuk tidak memasang tenda stand di dalam Taman Sumberwangi yang dapat menutupi spot foto di area tersebut. PJ Wali Kota pun mengarahkan pemasangan tenda di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan, juga di lorong seni yang tembus ke Jalan Kalimantan, serta di belakang patung Merlion. Lebih lanjut, PJ Wali Kota berharap pelaksana kegiatan dapat mematuhi aturan dan menjaga kebersihan di kawasan PSC. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Giat Parade Senja kembali digelar menyemarakan sore hari masyarakat Kota Pendekar, Rabu 17 Juli. Kali ini event yang digelar tiap tanggal 17 itu menampilkan drum band dari SMPN 5 Kota Madiun dan PBB Kreasi dari SMKN 3 Madiun. Seperti biasanya, Parade Senja menyedot perhatian banyak warga. Mereka berkumpul memadati depan Jalan Pahlawan, tepatnya di depan Balai Kota Madiun. Aksi lincah dan memukau dari penampilan drum band Gita Laras yang mengusung tema nguri-uri budaya Jawi dan penampilan api dari PBB Kreasi SMKN 3 mendapatkan aplaus dari PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto. PJ Wali Kota menyaksikan langsung event tersebut didampingi Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto beserta staf ahli dan perwakilan kepala OPD. PJ Wali Kota mengapresiasi kreativitas dan inovasi yang dimiliki siswa-siswi Kota Pendekar. Dirinya berharap melalui event ini kemampuan siswa dalam bidang non-akademik bisa tersalurkan dan bisa ikut serta meramaikan kota. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semuanya. Transformasi Kota Madiun semakin estetik. Tonton terus Madiun This Week. Saya, Ayu Amijaya bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.